Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali di dalam materi pelajaran atau mata kuliah perilaku konsumen. Sesi kali ini saya akan membawakan tentang pengaruh bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen itu menjadi pertanyaan yang sangat penting sekali ya. Baik, kita mulai saja. Nah, saudara sekalian, ini adalah pendekatan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Pertama, tadi sudah kita bahas tentang informasi mengenai afeksi konsumen, kognisi konsumen, dan perilaku konsumen. Nah, ini penting sekali sehingga di awal ya saya sudah menyampaikan tentang mengenai apa itu afeksi konsumen, apa itu kognisi konsumen, dan apa itu perilaku konsumen. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah mengetahui apa yang dirasakan konsumen, apa yang dia pikirkan, ya, yang konsumen pikirkan, ya, pengetahuan konsumen, pengalaman konsumen, ya, dan seterusnya, juga kemudian perilaku, ya, perilaku atau tindakan konsumen sudah kita ketahui. Maka kemudian berikutnya adalah membuat stimulus. Stimulus apa? Stimulus bauran pemasaran. Ya. Ketika kita belajar tentang bauran pemasaran atau sering disebut dengan marketing mix, ya. Ya, ada yang model 4, ada model 5, model 6, model 7, ya. Bahkan ada yang model 9, ya. Namun sesungguhnya kita tidak akan membicarakan lebih jauh tentang itu, kita coba ambil yang model 4 dulu. Bauran pemasaran itu adalah kombinasi pemasaran ya yang meliputin tentang produk, tentang harga, tentang promosi, dan juga tentang distribusi. Nah, untuk membangun produk, promosi, harga, dan distribusi itu ya tidak harus dilakukan dengan bersumber pada pengetahuan tentang afeksi konsumen, kognisi konsumen, dan perilaku konsumen. Jadi saudara, ada kesalahkaprahan di dalam praktek-praktek manajemen pemasaran. Bahwa pemasaran itu ada yang mengatakan 4P. Ya sesungguhnya ya kurang tepat. 4P itu ya nanti akan dilakukan, tetapi tahapan sebelumnya itu adalah tentang pemahaman tentang perilaku konsumen. Ya, karena bauran pemasaran untuk perusahaan A itu bisa saja berbeda dengan bauran pemasaran untuk perusahaan B meskipun sama-sama produknya, tetapi bisa jadi bauran pemasarannya ditafsirkan atau dipahami dengan cara diimplementasikan dengan cara-cara yang berbeda. Kenapa? Karena konsumennya beda. Konsumennya beda. Konsumennya beda, afeksinya beda, kognitifnya beda, perilaku konsumennya ya beda. Maka kemudian penerapan bauran pemasaran tidak begitu saja dimulai terlebih dahulu, tetapi justru diawali dengan pemahaman terhadap customer segmennya, terhadap perilakunya, ya, terhadap afeksinya, terhadap kognisinya. Nah, saudara sekalian, memang bauran pemasaran itu nanti akan mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen. Ingat ya, perilaku itu seseorang itu memang berangkat dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi kalau ingin menebak konsumen itu sesungguhnya bisa ditebak, ya, ditebak dengan atau diprediksikan, ya, meskipun juga kadang ada error, tapi setidaknya tingkat errornya itu bisa dikurangi dengan cara membaca
dengan cara membaca kognitif dan afeksi konsumen. Sehingga kekeliruan atau tingkat errornya itu menjadi sedikit. Ya. Nah, saudara sekalian, kemudian inilah yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ini tahapan-tahapan ya. Afeksi, kognisi itu akan mempengaruhi perilaku konsumen secara terbuka. Ya. Nah, saudara sekalian, itu kemudian membutuhkan data riset, ya, data riset konsumen, data penjualan dan data pangsa pasar. Saudara, penerapan itu sekarang menjadi penting kalau kita lihat big data. Ya, mengapa big data itu menjadi penting? Ya, apalagi di era sekarang, di zamannya internet begitu. Ya, ketepatan big data tentang data penjualan, data pasar itu sangat memudahkan sekali untuk ya untuk merencanakan tentang perilaku konsumen, ya, bagaimana memperlakukan perilaku konsumen, bagaimana menyusun strategi marketing mix, ya, bagaimana mempengaruhi afeksi dan bagaimana mempengaruhi kondisi dan bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen. Baik, jadi ini penting ya, era sekarang. Ya, keunggulan pemain-pemain besar di e-commerce itu sesungguhnya ada di big data ini. Ya, jadi wajar aja kalau kita tiba-tiba ditawarin produk kok mirip-mirip dengan kebutuhan kita, karena memang big data itu memotret tentang kebutuhan afeksi, kognisi dan perilaku konsumen kita sebagai konsumen. Ya, harganya mahal loh ya. Big data itu, ya. Ini ya sesungguhnya peranannya ada di sini. Ya, baik. Saudara sekalian, ada strategi-strategi untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, kita lihat pertama sekarang strategi afektif. Ya, strategi afektif. Deskripsi strateginya adalah strategi dimaksudkan mempengaruhi respon afektif konsumen yang digarap emosi, suasana hati, perasaan dan seterusnya. Strategi sampelnya adalah emosi pengondisian secara fisik terhadap produk. Nah, kemudian tujuan akhir dari strategi adalah mempengaruhi perilaku konsumen secara terbuka. Nah, saudara sekalian, afektif itu bisa menjadi strategi. Ya, jadi kalau kita dengar ada istilah emotional marketing, ya, emotional marketing itu ya sesungguhnya strategi mempengaruhi konsumen itu melalui emosi, ya, emotional marketing, melalui strategi afektif, ya, melalui strategi afektif. Itu yang penting, ya. Misalnya gini, iklan-iklan kosmetika misalnya itu banyak menggunakan strategi afektif, ya, ya, dengan endorser selebriti yang cantik, ya, itu kemudian orang merasa emosinya ya, kalau saya lihat orang pakai kosmetika itu kemudian jadi cantik karena endorsernya itu memang selebriti yang cantik, itu sesungguhnya itu bagian dari strategi afektif. Jadi nggarapnya itu sisi emosinya, ya. Jadi itu bagian dari strategi, ya. Dan banyak sekali yang sekarang itu justru banyak menggunakan strategi mempengaruhi perilaku konsumen itu melalui strategi afektif. Banyak sekali. Ya, karena orang itu memang ada perasaan, ada pikiran. Ya, itu yang sering disebut dengan emotional marketing. Nah, strategi yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan main di strategi kognitif. Strategi kognitif itu apa toh? Strategi dimaksudkan mempengaruhi respon kognitif. Respon kognitif itu apa? Respon pikiran. Ya, respon pikiran, respon interpretasi, ya, respon pemahaman. Ya. Nah, banyak digunakan. Ya, tentang hal itu. Ya, sebab
ketika pemahaman atau pengetahuan konsumen itu sudah benar, maka kemudian dia akan mempengaruhi perilaku konsumen, sebenarnya seperti itu. Nah, sering kita kenal dengan strategi kognitif itu sebagai rasional marketing. Ya, ini marketing ya strateginya melalui kognitif, yaitu pemahaman-pemahaman yang benar terhadap sebuah produk dan sebagainya, yang akal pikirannya nangkep. Memang tidak mudah. Misalnya pemasaran sayuran organik atau buah-buahan organik, ya, itu memang lebih tepat menggunakan kognitif strategik, ya, kognitif strategik di dalam memasarkan. Kenapa? Karena memang ini harus rasional, bahwa makan itu harus sehat, bahwa buah-buahan yang dari organik itu harus sehat, itu harus diterangkan, harus dijelaskan, ya, dengan data-data yang memang masuk akal dan rasional gitu loh, ya. Jenis-jenisnya memang harus menggunakan namanya kognitif strategik, ya, yaitu pikiran yang dipengaruhi, pengetahuan yang dipengaruhi. Ya, sangat susah untuk mengembangkan afektif strategik untuk produk-produk yang memang itu membutuhkan kesadaran baru, ya, pikiran baru, mindset baru. Ya, itu tentu tidak mudah dengan menggunakan strategi afektif. Cocoknya adalah strategi kognitif. Yang berikutnya, strategi perilaku. Strategi perilaku itu dimaksudkan mempengaruhi respon perilaku konsumen, ya, perilaku terbuka konsumen, fokusnya, kemudian strategi sampelnya penguatan positif, meneladani perilaku yang diinginkan dan sebagainya. Nah, banyak orang belajar pada hal-hal yang baru itu kadangkala bukan melalui afektif atau kognitif, tetapi cukup melihat orang lain, ya, meneladani orang lain, meneladani orang lain atau melakukan, ya, meneladani orang lain itu menjadi bagian dari bagian dari strategi perilaku, ya, mempengaruhi perilaku. Nah, ilmu yang berkembang di dalam ilmu tentang perilaku konsumen, implementasinya yang disebut dengan experiential marketing. Ya, experiential marketing itu adalah bagian dari strategi perilaku, ya. Strategi perilaku dari teori tentang perilaku konsumen. Jadi kalau dia melakukan atau dia melihat, ya, mencontoh seorang, ya, itu bagian dari proses dia belajar, ya, dan kemudian mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi wajar saja kalau kemudian muncul endorser yang dibayar mahal, karena sesungguhnya ya banyak orang itu belajar dengan meneladani, ya, tidak perlu repot-repot, tapi cukup meneladanin, ya. Meneladani siapa? Meneladani para endorser yang dijadikan sebagai norma-norma subjektif bagi konsumen. Nah, yang terakhir, ini strategi gabungan, ya, afektif, kognitif, perilaku, ya, mencoba menggabungkan. Ya, memang ini memang kadangkala tidak mudah strategi menggabungkan, karena ini soal pendekatan, ya, karena ini soal strategi. Ya, mana yang paling dominan itu pasti ada, ya, meskipun kombinasi, tetapi ada yang dominan di kognitif, ada yang dominan di afektif, atau dominan di perilaku. Baik, saudara sekalian, saya akan cerita tentang promosi penjualan. Ini juga bagian dari bagaimana cara mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya pemberian sampel, ya, penawaran harga spesial, kemasan bonus, rabat, ya, undian, kontes, premi, kupon, dan masih banyak sekali, ya, harga-harga khusus untuk member,
ya. Itu bagian dari mungkin bisa disebut sebagai gabungan dari strategi perilaku konsumen. Ya, memberi sampel ya untuk bisa merasakan itu sesungguhnya dia bagian dari strategi perilaku, ya. Strategi perilaku sebagai bagian upaya untuk mempengaruhi perilaku konsumen, ya. Tetapi penawaran harga yang spesial itu bisa merupakan menyerang dari strategi afektif, ya, karena harga spesial, meskipun spesialnya itu tidak gede-gede banget, ya, turunin sedikit atau dibuat harga psikologis yang angkanya itu membuat seolah-olah itu murah. Misalnya harga yang belakangnya itu 999 padahal hanya selisih Rp1, tetapi itu sudah bisa menyihir, ya, otak seseorang, ya, untuk kemudian dia mengalihkan pada strategi afektif dan seterusnya. Kemasan bonus itu juga kerabat juga, undian kontes juga, premi dan sebagainya, itu bagian dari promosi penjualan. Nah, apa itu tujuan promosi penjualan? Nah, yang pertama peningkatan probabilitas pembelian, yang kedua peningkatan kuantitas pembelian, yang ketiga waktu yang tepat untuk melakukan pembelian, dan yang terakhir adalah lokasi pembelian. Jadi saudara sekalian, banyak cara, banyak strategi ketika kita itu manajemen pemasaran itu untuk memilih strategi mana yang tepat, ya, digunakan. Nah, memang strategi pemasaran itu unik. Baik, saudara sekalian, sekarang saya akan sampaikan tentang pemasaran sosial. Ya, apa itu pemasaran sosial? Pemasaran sosial itu penerapan teknologi pemasaran komersial, tetapi untuk menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sukarela audiens guna memperbaiki kesejahteraan personal dan masyarakat. Nah, tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, dan yang kedua, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, tapi tentu saja kalau kita bicara tentang pemasaran sosial juga, kalau ya namanya juga perusahaan profit oriented, ya, tetap saja nanti tujuannya juga akan ke sana, yaitu untuk keuntungan, meskipun dia harus muter dulu. Ya, muter dulu, tidak langsung, tetapi muter dulu ke sosial dulu. Contoh yang bisa kita lihat di gambar ini ada berbagi sehat dengan cuci tangan, ya, cuci tangan bareng, Aqua, ya, itu kalau kita membeli ada CSR-nya untuk ini, ya, membangun sumber atau instalasi air yang digunakan oleh masyarakat tertentu. Banyak, ya. Nah, sehingga kemudian muncul yang namanya manajemen CSR, ya, corporate responsibility, social responsibility. Ya, digunakan sebenarnya untuk pemasaran sosial. Ya, tapi di dalam konteks perusahaan, corporate social responsibility juga akan memberikan efek, ya, efek terhadap kinerja, ya. Kinerja apa? Kinerja pemasaran, ya. Bisa mendorong, ya, bisa meningkatkan pembelian dan sebagainya. Saya banyak dikembangkan ini, ya. Jadi saudara sekalian, maksud saya begini. Maksud saya kalau kita itu ingin membidik perilaku konsumen, itu sesungguhnya bisa muter-muter sana sini. Maka itu strategi pemasaran itu menjadi satu disiplin yang menarik, ya, dan terus berkembang terus. Baik, saudara sekalian, alasan apa yang menyebabkan strategi pengaruh itu gagal? Ya, banyak juga sih sebenarnya. Salah strategi itu bisa membuat salah. Yang pertama bisa karena tujuan yang salah, strateginya yang salah, pelaksanaan yang salah, pengukuran yang salah, reaksi kompetitif yang prima, ataupun kombinasi. Nah, saudara sekalian,
Ya banyak juga ya, tapi tentu tidak akan kita bahas pada sesi kali ini ya tentang alasan yang menyebabkan pengaruh gagal. Tapi sudah bisa kita lihat ya, kegagalan itu karena memang strateginya yang salah, bisa saja tujuannya yang salah. Jadi ketidaktepatan. Jadi strategi yang baik itu strategi yang tepat memang, yang tepat sasaran ya. Jadi bukan soal harga mahal itu terus tidak laku, harga murah itu pasti laku, itu salah juga ya ketika kita tidak tepat membidik konsumen, konsumennya tidak tepat sehingga kemudian salah. Baik, saudara sekalian, itu saja ya yang bisa saya sampaikan di dalam sesi tentang apa namanya tentang bagaimana cara mempengaruhi perilaku konsumen. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.